Hai, namaku Chris. Sering gak sih kita merasa capek banget kerja? Banyak deadline yang harus diselesaikan. Tapi, untungnya aku selalu ditemani sama Platinum yang membuat aku stay fokus and stay hydrated. Jadi, minum di mana saja, kapan saja, aku minumnya air Platinum. Air minum asli Kalimantan. Warta Bicara kehadiran Satgas Wil Kalteng Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak Ibtu Donisius Ganjar Satio Esos. Terima kasih, Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Warta Bicara, Pak. Dan ini terkait tupoksi dari Densus 88, boleh disampaikan kepada pemirsa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Ya. Hari ini di Warta Bicara ya dengan Mbak Beta ya. Ya. Terkait dengan tupoksi Densus 88. Nah, dari awal dulu Mbak ya tentunya ya, dapat kami jelaskan bagaimana HTCK atau hubungan tata cara kerja dulu ya, dalam hal ini dengan kewilayahan. Ya, kita tahu bahwasanya tadi disebutkan Satgas Wil Kalteng, berarti Densus 88 yang ada di Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Tengah. Terkait dengan hubungan tata cara kerja dengan kewilayahan dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah, ya, kami secara struktur tidak ada Pak, tidak terkait dengan Polda Kalteng. Nah, ini penting sekali untuk diketahui bahwasanya karena banyak nih, karena setelah dibentuknya Densus 88 ada Direktorat Pencegahan seperti kami sekarang ini. Kita melakukan sosialisasi baik kepada seluruh lapisan masyarakat terkait bahayanya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Nah, ini penting sekali karena banyak yang bersurat itu jatuhnya ke Polda, Mbak. Banyak banget ini. Dan Polda juga bingung. Densus 88 kantornya di mana gitu kan. Karena kantor kita mobile. Ya, mobile. Kita tidak punya tetapi nomor kontak sudah kita sebar kemana-mana. Oke, kita kembali lagi terkait HTCK. Terkait dengan Polda Kalimantan Tengah, kita tetap melakukan komunikasi. Dalam hal ini kami di bawah kepemimpinan Bapak Kasatgas Wil kami, Kombes Pol Yulianto Rumbe Biantong. Beliau selalu berkomunikasi dan melaporkan terkait hal-hal intelijen kepada pemimpin Polda Kalteng atau Bapak Kapolda. Hal ini rutin dilakukan. Begitu juga dengan Direktorat Intelijen, ya, kita selalu berkomunikasi terkait hal-hal pekerjaan kita yang tentunya bisa diinformasikan. Misalkan intelijen terbuka, adanya ex-napiter. Ex-napiter itu orang-orang yang pernah terlibat tindak pidana terorisme dan sudah rilis dan kita kembalikan ke lingkungan masyarakat, tentunya dengan pendampingan Densus 88. Nah, ini kita harus secara berkesinambungan terus-menerus kita melaporkan hal tersebut. Selanjutnya terkait dengan tupoksi, ya, tupoksi tugas pokok dan fungsi. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Densus 88 melakukan penindakan baik hukum, pembinaan maupun pendampingan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti itu. Oke, luar biasa ya tupoksi dan juga tadi HTC yang sudah disampaikan Pak Ganjar ini terkait Densus 88. Apalagi tadi disampaikan Bapak terkait bagaimana lebih baik untuk pencegahannya. Betul. Iya, dengan adanya salah satunya misalkan sosialisasi dan lainnya. Ya. Apalagi kita melihat nih Pak, untuk anak dan remaja dengan terpengaruhnya seperti halnya radikalisme dan lain-lainnya. Ini kalau dari pandangan Bapak Ganjar nih, kondisi anak dan remaja apa nih tantangan terbesar di era digital saat ini? Oke, terima kasih banyak. Ini tepat sekali Mbak ya. Dengan berkembangnya teknologi yang sungguh luar biasa, kita ketahui bahwasanya teknologi digital tidak kenal ruang dan waktu. Ya. Ini dampak negatifnya tentu ada dengan perkembangan yang sungguh signifikan. Mungkin dunia ada dalam genggaman. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya
hal-hal sedemikian rupa terkait dampak negatif daripada media sosial bukan hanya tanggung jawab Densus 88 nih, ya. Juga ini tanggung jawab semuanya, baik di dalam rumah tangga tentunya dari paling bawah, ya, lingkungan masyarakat, apalagi lingkungan sekolah, ya, pemerintah daerah, dari Pemkab, Pemko sampai dengan Pemprov. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sedangkan sekarang yang baru marak, Mbak, ya, kemarin kejadian percobaan bom bunuh diri di SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, sebelum Natal tahun baru kemarin. Nah, di sini perlu kami klarifikasi dan luruskan bahwasanya kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin itu tidak terafiliasi, tidak masuk ke dalam jaringan kelompok teror. Ini yang terpenting. Ya. Setelah adanya percobaan bom bunuh diri, yakni 3 kali ledakan kemarin, ya, selanjutnya Densus 88 perintah pimpinan kita melakukan penyelidikan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Setelah kita lakukan penyelidikan bahwasanya itu tidak ada keterkaitan dengan kelompok atau jaringan teror, seluruh penyelidikan maupun penyidikan selanjutnya kita serahkan kepada Bareskrim Polri. Karena ini tidak ada keterkaitannya dengan kelompok radikal ideologi khilafah atau daulah Islamiyah. Ini murni karena paham sadistik atau paham kekerasan yang disebarkan, ya, ini pemirsa mungkin bisa dengarkan, yang disebarkan melalui permainan game online. Waduh. Ya. Permainan game online. Dan perlu saya tegaskan di sini, game online yang dipakai sebagai media, ya, bukan game online-nya yang salah, ya, nanti saya dituntut lagi sama game online, ya. Game online hanya dijadikan media untuk perekrutan para generasi muda dan anak-anak masuk ke dalam kelompok kekerasan atau sadistik melalui permainan Roblox. Salah satunya. Iya, salah satunya Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Oke. Baik, Ini luar biasa. Nah, berarti mindsetnya gitu ya, Pak, ya? betul, brainwash-nya. Brainwash-nya. Kita ketahui, Mbak, bahwasanya kejahatan yang berbasis ideologi atau pemahaman ini perlu waktu. Bukan seperti orang curanmor, nyuri ayam misalkan. Itu seketika orang berpikir karena mungkin pengaruh materi, keurangnya materi, ini bisa langsung dilakukan tindak pidana pencurian ayam. Ya, karena faktor-faktor ekonomi misalnya. Ada korban, ya kan? Ada barang yang dicuri, ada objeknya, dan ada juga tersangkanya. Tetapi kalau kejahatan yang bersifat ideologi atau pemahaman, ini perlu pembelajaran dan perlu ditanamkan benar-benar ke dalam otak mereka oleh para perekrut itu tadi, sutradara itu tadi, aktor. Nah, ini perlunya keterlibatan semua stakeholder. Ya. Bagaimana kita berkoordinasi, ya, bagaimana kita menentukan arah dan langkah terhadap anak-anak kita, generasi muda, calon penerus bangsa. Ya. Ini nanti akhirnya seperti gunung es. Setelah mereka paham, setelah apa yang diinginkan para perekrut itu masuk ke dalam otak, baru akan terjadi hal-hal tindak pidana, baik itu kekerasan maupun tindak pidana terorisme. Ini yang berbahaya. Makanya kita sebut paham-paham tersebut bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul. Nah, seperti halnya kita ambil contoh lagi kejadian bom 72 Jakarta, percobaan bom diri. Tidak ujuk-ujuk atau tidak seketika anak itu baca buku, bermain Roblox, langsung besok dia melakukan tindakan itu. Tentunya dengan pemahaman. Meskipun itu pemahaman yang sangat-sangat salah. Itu perlu waktu. Dan kita pun harus mensosialisasikan sedemikian rupa secara masif agar anak-anak kita, baik lingkungan, bahkan dari lingkungan terbawah PAUD sekalipun, SD, SMP, SLTA, bahkan adik-adik kita mahasiswa, kita harus kita sosialisasikan secara masif betapa bahayanya paham-paham kekerasan, intoleransi, radikalisme, hingga paham
terorisme. Oke, ini yang di brainwash gitu ya Betul. Pak ya. Tentunya juga ini perhatian dari masyarakat, dari keluarga yang paling Betul. lingkup kecil, apalagi dengan game online salah Ya. satunya dengan komunikasi melalui chat, bahkan bisa dengan suara juga. Betul. Itu yang bisa menjadi perhatian kita bersama. Terkait juga radikalisme nih Pak, bentuknya gimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau bisa. Oke, kalau kita bicara radikalisme apa dulu nih? Ya. Ya, apakah radikalisme daulah Islamiyah yang di sini kalau tupoksi Densus 88 ya, daulah Islamiyah atau khilafah ini dia yang terpapar atau terafiliasi kepada kelompok teror. Oke. Apakah itu Al-Qaeda, apakah itu ISIS, ataukah itu kelompok Houthi. Tetapi paham kekerasan yang sekarang baru marak, ya, ini paham kekerasan sadistik yang terpapar kepada ini tidak ada ketokohan, Mbak. Tidak ada keterkaitan. Iya, tidak ada keterkaitan. Tetapi di paham-paham kekerasan yang kemarin itu TCC itu, yang sudah dirilis Mabes Polri itu, dia bukan, sekali lagi, dia bukan terpapar ideologi radikal yang terkait dengan tupoksi kami. Ya, paham Mbak ya? Di sini bisa dipahami. Jadi yang radikal kekerasan atau sadistik tadi, ya, dia hanya ingin pengakuan saja. Dia tidak ada ketokohan, ya, seperti itu. Jadi dia cuma akan mengejar sensasional media sosial. Ya, ini loh saya melakukan pertama kali. Nah, Mbak ingat nggak film Joker? Pernah lihat Joker? Pernah. Joker tuh dari awalnya anak baik gitu, akhirnya dibully di sekolahan. Setelah dia dewasa, dia ingin membalas yang membuli mereka, yang membuli mereka sekarang pada saat itu sudah tidak ada di sekolahan. Akhirnya dia melampiaskan, ya, kemarahannya kepada semua orang. Ini hampir sama dengan ideologi kekerasan atau sadistik. Ya, ini kita kasih contoh gitu aja ya, biar enak. Ya. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi lebih tentunya untuk anak-anak membaca nih, untuk Yes. yang terkait kekerasan, apalagi terpancing dengan konten-konten kekerasan Ya. di media sosial. Ini gimana tanggapan Bapak? Gini. Jadi pada mungkin era saya udah 51 tahun. Kelihatan 17. Dulu sebelum ada media sosial, ya, sebelum ada media sosial, luar biasa ya, kita disuguhi dengan permainan-permainan tradisional, ya. Tetapi setelah ada media sosial dan masuknya game online secara bertubi-tubi dan ya mungkin keterbatasan, kami juga punya patroli cyber, keterbatasan sumber daya manusianya maupun alatnya juga sekarang, ya inilah yang terjadi. Ya, faktor-faktor intern, ya, dari faktor keluarga utamanya itu juga menentukan tumbuh kembang anak. Ya, kita langsung masuk sini aja ya. Silakan. Tumbuh kembang anak. Karena gini, Mbak, dari beberapa kasus yang kami lakukan, karena kita ketahui bahwasanya saat ini merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan anak kita tempatkan sebagai korban. Oke. Anak kita tempatkan sebagai korban. Nah, inilah pentingnya yang dari dalam lingkungan keluarga, ya, tentunya pendidik yang paling baik ya di dalam keluarga. Ini peran serta orang tua. Ya. Peran serta orang tua. Bagaimana orang tua itu melihat tumbuh kembang anak dan perhatian terhadap anak. Ya, ini penting sekali. Orang tua jangan cuek. Bagaimana melihat psikologi anak. Ya, bagaimana melihat perbedaan sifat anak yang tadinya A kok ke B. Ya. Ini sangat penting sekali. Dan yang paling terpenting, ya, anak jangan sampai mencari ketokohan di luar. Apalagi ibu kerja sebagai ASN, bapaknya ASN, akhirnya anak dipeluk oleh media sosial. Ini yang berbahaya. Pulang hanya sekedar kamu sudah makan apa belum, tidak menanyakan perkembangan bagaimana pergaulanmu di sekolah. Akhirnya anak menjadi introvert. Dia hanya bermain dengan media sosial. Dan ditambah lagi orang tua, baik ibu atau bapaknya, saling curiga, ribut di depan anak. Ini berbahaya. Akhirnya anak akan mencari ketokohan di luar keluarga. Begitu juga di lingkungan sekolah. Ini tugas dari para pendidik, ya, khususnya untuk para pendidik. Ya. Bagaimana guru bisa melihat tumbuh kembang anak
perkembangan anak, psikologi anak di lingkungan sekolahan. Guru jangan hanya datang menggugurkan tugas sebagai pengajar lalu pulang. Guru juga bisa melihat perubahan anak-anak didiknya. Ini penting sekali. Ya. Bila mana ada laporan sekecil apapun, ujaran kebencian di dalam lingkungan sekolah, pembulian di lingkungan sekolah, ya, pihak sekolahan harus secepat mungkin mengambil tindakan, langkah-langkah yang dirasa tepat. Ya, guru harus bisa melihat psikologi anak. Jangan sampai guru malah cuek. Si A yang tadinya masuk sekolah, dia dengan ketawa, dia dengan masuk dengan komunikasi dengan temannya, tahu-tahu si A ini minggu depan jadi pendiam, keluar dari circle permainan dia, mulai melakukan ujaran kebencian, ya, mulai memilih teman. Lah ini sangat berbahaya. Ya. Kami sampai dengan saat ini dan hari ini pun anggota kami di lapangan, kita masuk ke lingkungan sekolah baik itu dari tingkat paling bawah PAUD, SD, SMP, SLTA hingga mahasiswa. Untuk sosialisasi. Betul. Yes, kita sosialisasi betapa bahayanya media sosial, intoleransi, radikalisme, terorisme, game online, ya. Kita masif masuk. Oke, baik. Ini kita terkait penanganan anak nih, Pak, yang terpapar paham kekerasan atau sadistik ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Beta, ya. Yang kita lakukan, yang telah kita lakukan terutama untuk wilayah Kalimantan Tengah, ya. Tentunya dalam hal ini lewat Warta Bicara kami mengucapkan terima kasih dengan Bapak Gubernur dan jajaran yang telah mensupport dengan luar biasa terkait dengan kegiatan pencegahan Satgaswil Kalteng Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah Kalimantan Tengah. Ini luar biasa. Selanjutnya kita juga berterima kasih tentunya dengan Pemkab, Pemko, Kota Palangkaraya dan 13 kabupaten yang sama dan sangat mensupport kami, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya dengan para tokoh agama, dengan rekan-rekan FKUB, tokoh-tokoh organisasi keagamaan baik itu Muhammadiyah maupun NU, agama besar, dan juga rekan-rekan Nasrani, ya, kelompok-kelompok agama yang lain yang tentunya sangat membantu kita di lapangan. Oke. Selanjutnya apa yang penanganan yang kita laksanakan? Tentunya terkait dengan yang pertama tadi, paham sadistik atau paham kekerasan. Yang jelas di sini bahwasanya paham sadistik itu dalam hal ini kelompok TCC, ya, yang satu grup WA dengan kejadian SMA 72. Ada grupnya. Ya, itu grup TCC itu kejadian percobaan bom berdiri di SMA 72 Jakarta. Tentunya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwasanya karena ini tidak ada terhubung dengan jaringan kelompok teror, segala penyelidikan diambil alih oleh Bariskrim. Akan tetapi dalam hal ini sebagai fungsi intelijen Densus 88 kita membantu mengungkap jaringan di belakang layar atau jaringan sebanyak mungkin yang masuk ke dalam grup True Crime Community atau TCC itu. Ya. Terkait dengan yang kita lakukan pembinaan di lapangan, tentunya kita berkoordinasi dengan kewilayahan, dalam hal ini Polda maupun Polres jajaran, dan juga kita dengan stakeholder yang terkait, itu baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perlindungan, juga dengan Kementerian Sosial, perwakilan di Kalimantan Tengah, dan juga dengan Kesbangpol, dengan Dinas Kesehatan, juga dengan psikolog. Ya. Kita melakukan pembinaan secara berkelanjutan, Mbak Pita. Ya, karena hal ini seperti yang kita temukan di lapangan, ini menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Karena kita tahu pada saat anak direkrut masuk ke dalam grup WA TCC itu, ya di situ akan di-share gambar-gambar yang sebenarnya bukan konsumsi anak-anak seumuran korban. Ini penting sekali. Ya. Ini akan menimbulkan trauma yang sungguh dahsyat. Seperti tadi saya katakan bahwasanya kejadian paham kekerasan, ya, ini memerlukan waktu. Ya, kalau sudah di brainwash,
otak dalam tatanan otak itu sudah rusak, tidak berfungsi sesuai dengan mungkin umurnya, sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Akhirnya ini akan menjadikan kesakitan psikologi yang sangat luar biasa. Dan ini perlunya pembinaan berkelanjutan. Ya. Dengan itu semua, kami berterima kasih kepada psikolog di beberapa tempat, ya, tidak bisa saya sebutkan namanya ini karena kita tahu bahwasanya kejahatan yang melibatkan anak dalam hal pembinaan ini, kita harus memperhatikan norma-norma perlindungan anak, tentunya dengan melindungi salah satu identitasnya. Ya, ini harus kita jaga. Oke. Dengan psikologi, ya, kita selalu berhubungan informasi bagaimana perkembangan terhadap anak yang terpapar paham-paham kekerasan, bahkan paham radikal. Kekerasan atau radikal daulah khilafah ada, kita lakukan pembinaan juga. Ya, kita selalu berkomunikasi dengan Kesbangpol. Kesbangpol dalam hal ini untuk penguatan ideologi kebangsaannya. Dengan MUI, dengan FKUB, tentunya dengan ideologi-ideologi keagamaan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama-sama, kita bersinergi, ya, untuk menuntaskan ini semua agar kelak generasi muda, calon penerus bangsa ini dapat terhindar dari ideologi yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, luar biasa sekali ya Pak, ya. Di mana sudah bekerja sama dengan stakeholder dan juga dengan penanganan anak yang terpapar dalam paham kekerasan. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa adanya bisa masuk grup WhatsApp begitu ya Pak ya. Apalagi kan smartphone, apalagi anak muda, anak remaja itu smartphone itu privasi. Jangan sampai orang tua megang handphonenya begitu. Nah, itu ciri-ciri juga. Nah, itu gimana tuh? Ciri-ciri apalagi misalkan orang tua ya melihat anak, wah kita kan nggak bisa ngelihat nih WhatsApp-nya dia tergabung apa saja. Ini kita ngelihat dari ciri-cirinya ini seperti apa Pak? Jadi gini, pertama dulu ya. Jadi di Warta Bicara ini saya juga menghimbau nih, orang tua juga jangan terlalu tidak melihat kemajuan teknologi juga, jangan gaptek juga tentunya. Orang tua juga harus belajar, ya. Apa sih di medsos itu isinya seperti apa sih, ya? Di permainan Roblox itu apa saja sih? Ya, di Mobile Legends itu apa saja sih? Jadi orang tua juga mengikuti perkembangan. Ya mau tidak mau ini memang, ya, ini tanggung jawab kita bersama. Nah, sekarang terkait dengan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri yang pertama tentunya dia akan keluar dari circle permainan. Itu yang kelihatan. Yang tadinya ceria, tadinya dia berkumpul dengan teman-teman sebayanya, dia akan mencoba pelan-pelan keluar dari circle-nya. Karena orang-orang anak-anak yang sudah terpapar, dia akan mencari orang-orang yang sama pemahamannya, sama ideologi, cara berpikirnya dengan anak yang sudah terpapar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan melakukan ujaran kebencian bagi orang-orang, anak-anak yang tidak sepaham dengan dia. Mulai melakukan bully. Nah, ini yang terjadi. Selanjutnya, dia akan menentang orang tua. Ya, dalam artian seperti ini, Pak, nggak terpapar bukan banyak nih anak-anak sekarang, apalagi zaman now yang berani sama orang tua. Nah, ini yang berhubungan dengan gadget. Ya. Nanti yang keempat ini ya, dia akan menganggap gadgetnya atau barang-barang milik pribadinya adalah barang-barang yang sangat rahasia. Yang tadinya mungkin HP nih dipegang mamahnya nih atau dipegang papahnya nih, nggak apa-apa nih. Aku lihat nih HP-mu, ayo kamu sama siapa, itu nggak apa-apa. Tapi sekarang dia mulai membuat sekat yang dinding yang sangat tinggi sekali, karena di dalam gadget tersebut ada grup-grup yang tidak layak sebetulnya untuk anak seukuran dia. Ya bukan punya cuma seukuran dia, orang dewasa pun nggak layak ya kalau melihat kita bedah isi grup TCC itu tadi. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya, makanya kami pernah melakukan pembinaan terhadap anak untuk kita merayu membuka HP kunci anak yang HP-nya mau kita lihat, kita periksa, itu pun luar biasa. Dia memakai security key ya, yang berlapis-lapis, Mbak Beta. Nah, ini pelan-pelan kita, karena kita tahu kan anak itu kita harus melakukan pendekatan secara, ya kita menempatkan diri kita seperti anak itu tadi sebagai sahabat, jadi pelan-pelan. Nah, itulah ciri-cirinya, dan itu peran keluarga dan stakeholder. Oke, jadi tentunya cara kita berkomunikasi sebagai orang tua kepada anak begitu ya Pak ya, tentunya supaya anak ini mau terbuka bercerita, itu yang sangat di-highlight juga tadi ya dari Pak Ganjar juga. Ini saran penggunaan gimana nih? Tentunya kan
tidak mungkin kita langsung stop dari medsos, Iya stop dari dong. game online. Ini gimana Iya dong. cara penggunaannya? Jadi gini ya, kembali lagi kita setidak-tidaknya memang tadi dari awal tadi kita sampaikan perkembangan teknologi itu sangat perlu. Ya. Tetapi tentunya semua perkembangan baik itu dampak perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan zaman itu pasti ada dampak negatifnya. Ya. Kita lihat dari dampak negatifnya aja, dampak penghancuran yang sangat luar biasa. Ya. Ini mau tidak mau harus dilakukan pembatasan ya, terkait penggunaan HP ya. Yang awal di lingkungan sekolah dulu deh, ya. Kami pun sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang mungkin sebentar lagi minta doanya saja kita bisa mengajukan tentunya provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur bisa mengeluarkan surat ataupun mengeluarkan aturan penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Kemarin ada nih Mbak tag dulu ya, keluar dari ini. Jadi banyak juga yang ngomong, lupa ini kan sekarang HP ini juga untuk sarana belajar, kan gitu. Belajar. Nah sekarang gantian saya jawab. Dari Dinas Pendidikan itu kan ada juga nih pengadaan layar cerdas, Chromebook, laptop. Lah gunanya untuk apa? Kan gitu. Nah kita melihat dari sisi itu tadi, penghancuran itu tadi aja, sisi negatifnya itu aja. Kalau kita tidak mulai, ya kita stuck jalan di tempat dan akan semakin berbahaya dampak media sosial ini tadi. Ya. Di lingkungan sekolah, kita kembali di lingkungan sekolah, harus ada pembatasan di sini. Ya. Ya, ini kita godok ya, kita godok juga dengan dinas terkait bagaimana supaya ini bisa segera berlaku. Ya. Selanjutnya di keluarga, kita kembali ke keluarga lagi. Tentunya orang tua harus berperan aktif. Ini tanggung jawab kita bersama nih. Jangan malah bangga nih, kan sekarang banyak Mbak, ibu-ibu, bapak-bapaknya juga kan, anaknya umur 5-6 tahun sudah bangga, wah ini anakku bisa scroll. Dia dampak negatifnya tidak nyampe nih, bahwasanya ini dampak negatifnya, dampak rusaknya, destroynya sangat luar biasa. Nah ini kita berikan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat akan dampak negatif daripada medsos dan game online. Oke. Seandainya nih Pak ada orang tua yang menemukan bahwa anak ini terpapar nih sudah dipaham kekerasan. Ini tadi di awal Bapak sampaikan bisa melapor ke Densus 88 karena kebanyakan ke Polda kan. Ini seperti apa caranya Pak, langkah-langkah? Ya. Oke, terima kasih Mbak Beta. Jadi dari struktur paling bawah ya, tentunya kepolisian kita punya Babin Kamtibmas ya. Kalau TNI Angkatan Darat dia punya Babinsa. Silahkan melapor di situ. Ini langkah awal. Dan juga dari bawah kita ada struktur, kalau polisi itu ada Polsek. Ya mungkin bahkan ada Pospol ya, kalau di Palangkaraya ada keluar tuh ya. Nah, ini kalau Palangkaraya ya. Itu silahkan melapor. Dan ini juga dilindungi undang-undang. Terkait semuanya ini privasi dilindungi. Seperti itu. Selanjutnya sesuai dengan SOP tentunya akan ada keberlanjutan atas laporan tersebut. Ini saya jamin. Apalagi sekarang Densus 88 melalui tim pencegahan kita sudah show of force ya katakanlah kemana-mana. Kita juga sudah menyebar nomor HP, tentunya ini bisa bisa curhat atau bisa laporan. HP saya pribadi aja sudah sampai mana-mana nih, ya kan? Supaya masyarakat lebih mudah ya, bila mana ditemukan hal seperti yang Mbak Beta utarakan tadi. Boleh di-share nomor handphone? Oh boleh. Disampaikan kepada boleh. Pak? Nanti kita sampaikan kepada pemirsa. Boleh. Nanti di bawah ini begitu. Siap, ya di bawah ini. Untuk pesan untuk anak muda yang pastinya tetap gaul, tetap bermedia sosial, tapi tidak gampang terseret paham kekerasan sadistik ini seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama ya, untuk semua generasi muda, generasi penerus bangsa ini yang paling utama, kita jaga 4 pilar ini dulu ya. 4 pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, keren itu tidak harus di media sosial. Ya, kemarin kebetulan saya ada di
Kelurahan Sabaru ya kalau nggak salah, Sabaru Kecamatan Sebango. Di situ banyak pemuda-pemuda keren dengan menggelorakan kesenian tradisional. Ya, ini keren sekali. Tentunya ini keren sekali. Dan gunakan media sosial bermedsos secara bijak dan tentunya tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih banyak tentunya Bapak Ibtu Donisius Ganjar Satio SOS, Satgas Wilkalta Sama-sama, Mbak Beta. Anti Teror Polri. Di Warta Bicara terima kasih sudah sharing, dan ini sebagai ilmu juga untuk orang tua, bahkan juga yang pastinya untuk mendidik dan lainnya, untuk anak dan remaja untuk berhati-hati dalam penggunaan media sosial ataupun game online ya. Terima Pak, kasih. Jangan sampai nanti ketemu Bapak ya. Ketemu Bapak nih nanti diinterogasi ya, diinterogasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Terima kasih Warta Bicara. Ya, Warta Bicara, saya Beta Sentari. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, namaku Chris. Sering gak sih kita merasa capek banget kerja? Banyak deadline yang harus diselesaikan. Tapi, untungnya aku selalu ditemani sama Platinum yang membuat aku stay fokus and stay hydrated. Jadi, minum di mana saja, kapan saja, aku minumnya air Platinum. Air minum asli Kalimantan.